Selamat datang di EMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Hari ini saya lagi ada di EMC Cikarang bersama dengan dokter cantik. Ada Dokter Maria Dewi Caitlin atau Caitlin sih dok bacanya? Caitlin ya benar ya, spesialis paru ya. Halo Mbak Leni, selamat pagi. Oke, Apa kabar? baik dong. Gimana? Meskipun kemarin sempat juga sih aku agak-agak kambuh asmanya. Makanya pas banget nih ketemu dokter hari ini nih. Cuman temanya hari ini bukan membahas asma ya dok ya. Yap. Kita akan membahas tentang tuberkulosis atau TB. Kalau sekarang TB kayaknya disingkatnya. Kalau dulu TBC. tuh TBC ya. Iya, sekarang balik lagi ke TBC. Oh, balik lagi ke TBC. Kenapa ada berubah gitu dok? Iya, jadi dulu memang kita kenal tuberkulosis kan disebutnya TBC ya. Dulu zaman dulu tuh tuberkulosis kayak penyakit kusta ya, yang dijauhi ya, mindset menular ya gitu kan, ya. jadi ditakuti. Jadi pasien-pasien ketika didiagnosis dengan tuberkulosis, mereka ketakutan, nggak mau ya. Jadi sempat kita ubah stigmanya itu jadi tuberkulosis TB. Jadi berbeda dengan TBC. Tapi ternyata pas kita pakai TB, pasiennya jadi malah bukan TBC nih kayak gitu. Jadi pengobatannya jadi nggak teratur gitu. Jadi kesan menakut-nakutinya jadi kurang ya kesannya ya. Jadi akhirnya kita balikin lagi. gitu Kita balikan ya. lagi ke TBC. Jadi sekarang kita pakai TBC, tuberkulosis. TBC lagi sekarang ya. Tapi sebenarnya mah sama gitu ya dok ya. TB dan TBC adalah tuberkulosis gitu kan. Cuman singkatannya aja yang beda. Ini penyebabnya apa sih dok? Ya, jadi tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi di paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi dari namanya aja udah ya, Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Penyakit ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain ya di sekitar paru. Bisa di lapisan parunya, bisa di otak, bisa di tulang, bisa di kelenjar. Pernah dengar kan pasti Mbak Leni sering TB otak, TB tulang, TB kelenjar. Bahkan sampai ada TB alat kelamin, TB penis, TB skrotum, itu juga kita pernah nanganin TB kulit tuh. Oh, tapi tetap di dokter paru yang menanganinya dok? Nanti biasanya ketahuannya lebih ke spesifik organnya dulu, ya kan. Biasanya jarang tuh keluhannya ke paru, biasanya mungkin kelenjar getah beningnya membesar, atau biasanya kalau tulang dia ada nyeri tulang, seperti itu ya. Biasanya nanti ke dokter-dokter yang terkait sama keluhannya. Nah, biasanya nanti mereka working up diagnosis. Terkadang bisa ketemu, ternyata sumbernya adalah kuman TB seperti itu. Tapi pemeriksaan awal biasanya mungkin ke spesialis paru gitu ya dok ya? Karena tergantung keluhannya dulu. Keluhannya dulu. Biasanya memang apa yang dikeluhkan atau gejala-gejala yang dikeluhkan pasien tuh apa dok? Kayak secara umum kalau infeksi tuberkulosis di paru ya, pasti batuk. Jadi dulu tuh kita definisinya, kalau Mbak Leni ingat mungkin batuk berdahak. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Tapi sekarang itu kita udah lebih, dokter paru Indonesia sekarang udah lebih pengen bener-bener ngejar paru ini kan, karena kan tuberkulosis ini masih nomor 2 ya, kita terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 kita. Jadi kita sekarang segala jenis batuk lebih dari 2 minggu itu harus sudah kita pikirkan ke arah tuberkulosis. Jadi tidak hanya melulu batuk berdahak gitu. Ini Kemudian cuaca, lingkungan berarti sangat berpengaruh gak sih dok? Kalau kita nih di Indonesia adalah nomor 2 terbesar ya di dunia ya pasien TB-nya nih. Sangat mempengaruhi karena kita tuh kan populasinya banyak ya. Kemudian lingkungan kepadatan tinggal juga besar. Ya, penyakit ini disebabkan oleh kalau ada pasien TB aktif ya, dia bersin atau dia ngobrol, kita muncrat ya, dropletnya itu kan mengandung kuman ya. Kuman-kumannya tersebut terkadang bisa di udara, kemudian kalau kita bersin, kita nggak nutupnya, tiba-tiba lengket di ini kita, kemudian ada yang megang seperti itu. Jadi memang kondisinya ini salah satunya, selain juga pasien yang memang masih banyak, kumannya juga masih belum bisa kita tuntaskan, kepadatan populasi penduduk, kemudian kelembapan. Kita kan nggak bisa lihat nih udara ya, apa yang ada di sini kan, partikel-partikel, ternyata dia bisa hidup sampai 3-4 jam. Jadi kalau ada yang di ruangan ini contohnya ada yang lagi TB aktif, dia bersin, dia tidak tutup mulutnya, nyebar nih, mungkin bisa sampai 3-4 jam. Di dalam ruangan ini? Kita, ya kehiruplah misalnya nih sama kita. Memang tidak langsung serta-merta kita kena gitu. Jadi aku tuh selalu bilang kalau kita nih diciptakan Tuhan sempurna. Jadi dari awal kita menghirup udara itu tuh udah ada pertahanannya. Ya, jadi nggak semerta-merta semua yang masuk ke kita tuh bikin kita sakit. Ya, jadi dia masuk ke dalam, kita punya pertahanan dari tubuh. Kalau bagus,
ya kita pasti nggak terkena. Tapi kalau pas lagi kita drop atau kita mungkin punya penyakit yang lain, itu gampang terkena gitu.